Halo, perkenalkan nama saya Gia Suardani dari kelompok 7 NPM 202118. Kutipan adalah pinjaman kalimat demi kalimat dari seseorang pengarang atau tokoh terkenal yang diambil dari buku atau majalah-majalah. Kutipan juga dapat diambil dari sumber lisan seperti pidato dan diskusi. Kutipan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, jenis kutipan secara tidak langsung dan kutipan secara langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman kalimat demi kalimat dari sebuah teks aslinya, sedangkan kutipan secara tidak langsung adalah pinjaman pendapat seseorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari dari pendapat tersebut. Nah, kutipan langsung harus dimasukkan tanda kutip, sedangkan kutipan secara tidak langsung tidak dapat diapit oleh tanda kutip. Dalam mengambil kutipan, hendaknya jangan terlalu panjang, misal hanya 1 halaman, karena untuk tidak mengganggu uraian yang sebenarnya. Bila penulis menganggap perlu memasukkan kutipan yang panjang, maka lebih baik memasukkannya dalam bagian appendix atau lampiran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik. Saya dari kelompok 7 Bahasa Indonesia, NPM saya 202562. Contoh cara kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Cara penulisannya sebagai berikut. 1. Kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris, diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Jarak antar baris dikutip 2 spasi. Sesudah kutipan selesai, langsung ditulis di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil. Kemudian kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih, jarak antar baris kutipan 1 spasi. Dimulai 5-7 ketukan dari batas tepi kiri sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan dipisahkan dari teks berjarak 3 spasi. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Apabila pengutip memandang perlu harus menghilangkan beberapa bagian kalimat, pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 titik. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Bila pengutip ingin menghilangkan satu kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. Apabila pengutip ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Keterangan tersebut berada di antara tanda kurung. Apabila penulis menganggap bahwa ada satu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan menuliskan simbol langsung setelah kesalahan tersebut. Kutipan langsung ditampilkan untuk mengemukakan konsep atau informasi sebagai data. Contoh kutipan tidak langsung. Penulis melakukan prafase atau menggunakan kalimat-kalimat yang disusun sendiri hanya untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang menjadi intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Adapun cara peraturan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Semua kutipan harus dirujuk. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Kutipan tidak diapit tanda kutip. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbitan antara tanda kurung. Apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, titik 2, dan diakhiri dengan tahun terbitan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Putra Setiawan, NPM 2020003, kelas manajemen B. Tata cara mengutip karya orang lain. Dalam tata cara mengutip karya orang lain, kita setidaknya harus memperhatikan aturan atau tata cara yang berlaku. Kutipan ini dapat berupa tulisan-tulisan buku, majalah, surat kabar, gambar ataupun foto, e-book, dan sumber atau media lainnya.
Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila pengembalian berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, atau surat kabar dan sumber jenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Ini berarti jikalau Anda mengutip tulisan atau karya orang lain dengan disebutkan sumbernya secara lengkap, maka tindakan yang Anda lakukan tidak melanggar hukum. Hal ini juga diperkuat dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Nomor 1. Dalam tata cara mengutip karya orang lain, kita setidaknya harus memperlihatkan aturan atau tata cara yang berlaku. Kutipan ini berupa tulisan-tulisan buku, majalah, surat kabar, gambar ataupun foto, e-book, dan sumber atau media lainnya. 2. Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila pengembalian berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, atau surat kabar atau sumber jenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. 3. Ini berarti kalau Anda mengutip tulisan atau karya orang lain dengan disebutkan sumbernya secara lengkap, maka tindakan yang Anda lakukan tidak melanggar hukum. Hal ini juga diperkuat dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. 4. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 5. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. 6. Perbanyakan suatu ciptaan serial program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. 7. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksana teknis atau karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan. A. Kutipan dari buku. Kutipan dari buku biasanya diawali dengan nama pengarang dan nama bahan terlebih dahulu. Jika memiliki gelar, maka menggunakan nama gelar di akhir namanya. Dan jika memiliki lebih dari satu gelar, maka menggunakan pemisah koma. Contohnya, Harsono, Dr. Anders, Manajemen Pabrik, Jakarta, Balai Aksara 1984. B. Kutipan dari majalah atau tabloid. Kutipan dari majalah atau tabloid biasanya diawali dengan nama majalah, lalu dilanjutkan dengan kata atau serangkaian huruf yang khas, disusul dengan nomor edisi lengkap dengan tahun terbit, nama kota diterbitkannya majalah tersebut, dan nama penerbit jika ada. Salah satu contohnya yaitu seperti yang kita tahu, Bobo, majalah mingguan anak-anak, nomor 51/1998 Jakarta. Yang ketiga yaitu C. Etika pengutipan di internet. Seperti yang kita tahu, internet makin mempermudah segala aktivitas dalam pengadaan suatu karya cipta, terutama berbagai karya cipta yang dipasang di internet. Kemudahan ini melekat pada diri kita, membuat kita terkadang melupakan suatu penghargaan kepada pengarangnya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syah, NPM 202132. Dalam menyiapkan tulisan untuk tujuan publikasi,
peneliti dibatasi oleh beberapa norma penulisan. Berikut adalah kode etik yang harus dimiliki penulis jika akan melakukan penerbitan atau penyebarluasan tulisan ilmiah. 1. Harus menjaga kebenaran hakiki tulisan, sehingga tidak menyesatkan orang lain. 2. Mengupayakan tulisan yang disajikan tepat, singkat, dan jelas. 3. Penulis hendaknya mempertimbangkan peran editor naskah. 4. Format penulisan yang harus sesuai dengan format yang telah dibakukan. 5. Tanggap dan menerima saran yang diberikan pihak editor naskah. 6. Penulis harus jujur terhadap hasil penelitian. Tidak boleh menutupi kelemahan dan melebih-lebihkan hasil penelitiannya. 7. Penulis berkewajiban menjunjung tinggi hak pendapat ataupun temuan orang lain sehingga menjauhi perbuatan tercela seperti mencuri ide atau plagiat. 8. Jika penulis mengutip pernyataan atau pendapat orang lain, penulis harus menyebutkan sumbernya. 9. Penulis menyadari sepenuhnya penyerahan hak penerbitan hanya dilakukan pada satu penerbit. 10. Penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan. 11. Untuk kepentingan umum, penulis berkewajiban merevisi atau mempersiapkan edisi terbaru jika diminta penerbit.